Halo teman-teman, hari ini saya akan mempresentasikan UAS Perancangan Technopreneurship. Saya akan memperkenalkan nama kelompok. Nama kelompok Robi dengan NPM 2032021, Frandika dengan 2032024, Ari dengan 2032008, Kelvin 2032002. Pertama latar belakang. Device Studio Indonesia merupakan sebuah software house yang berdiri pada bulan Agustus 2001. Device Studio Indonesia ini menawarkan berbagai macam solusi supaya dapat mempermudah bisnis dengan menggunakan bantuan aplikasi yang mereka buat. Di zaman sekarang, semuanya dapat dilakukan serba cepat, dan begitu juga di Device Studio Indonesia. Mereka berusaha membuat aplikasi yang ringan dan stabil agar pengguna dapat bekerja dengan nyaman dan produktif. Kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan ini adalah membuat aplikasi web, aplikasi desktop, dan juga aplikasi mobile. Untuk aplikasi web yang dibuat oleh mereka sangatlah responsif, ringan, dan stabil dengan UI UX modern. Mereka juga berusaha membuat aplikasi desktop yang ringan dan stabil sehingga pengguna dapat bekerja dengan nyaman dan produktif. Sekarang, orang mulai bekerja dari mana saja dan kapan saja. Jadi Device Studio Indonesia juga menyediakan layanan aplikasi mobile dengan interface yang indah dan juga user experience yang nyaman untuk membuat orang tetap produktif. Identifikasi masalah. Pada bagian ini, kami akan mengidentifikasi masalah yang terdapat dalam Device Studio Indonesia. Cara kami mendapatkan informasi tentang Device Studio Indonesia adalah dengan melakukan wawancara dengan mitra atau pemilik software house. Untuk sekarang, masalah yang dihadapi adalah sepinya orderan atau project yang didapat. Alasan mereka sepi akan project atau orderan adalah karena Device Studio Indonesia baru saja dibangun dan merupakan sebuah perusahaan startup. Untuk sekarang mereka membutuhkan dorongan untuk membuat nama dari mitra semakin baik dan meluas, sehingga menarik minat pelanggan untuk menawarkan proyek atau orderan kepada mereka. Menurut mereka kekurangan orang untuk mempromosikan usaha mereka, sehingga membuat mereka sepi akan orderan. Alasan mengapa masalah tersebut sangat penting untuk diselesaikan adalah karena demi kesejahteraan dari mitra ini ke depannya. Karena jika ada tawaran untuk proyek orderan yang masuk, maka akan berdampak sangat buruk, yaitu mitra bisa merugi dan bangkrut. Menurut kami, masalah ini juga sangat urgent untuk diselesaikan karena keadaan sepi akan orderan tersebut tidak boleh berlanjut begitu terus. Ide inovasi. Setelah mengidentifikasi masalah yang terjadi pada mitra, kami mendapatkan banyak ide inovasi untuk menyelesaikan masalah yang dialami. Tetapi ide inovasi yang cocok kami pikirkan adalah beberapa, yaitu membuat brosur promosi melalui papan billboard dan juga mempromosikan mitra melewati sosial media. Karena menggunakan brosur dan papan billboard kurang efektif, kami sepakat untuk menggunakan media sosial sebagai media promosi. Alasan kami menggunakan media sosial adalah karena di zaman sekarang hampir semua orang memiliki akun sosial media, seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lainnya. Ada beberapa alasan lainnya kenapa kami menggunakan media sosial sebagai media promosi, yaitu satu, dapat meningkatkan visibilitas sebuah produk. Dengan membuat profil sesuai dengan kepribadian perusahaan, maka orang-orang yang belum mengenal Device Studio Indonesia akan pelan-pelan semakin mengenal mitra. Ditambah lagi dengan memasukkan konten-konten menarik akan menambah nilai ketertarikan di mata konsumen. Yang kedua adalah mudah berinteraksi dengan konsumen. Sekarang banyak konsumen yang menggunakan media sosial untuk mencari jasa di berbagai macam bidang, walaupun iklan biasanya sangat mengganggu, tetapi jika berpromosi di media sosial, konsumen akan lebih menerima pesan pemasaran karena di media sosial memungkinkan kita untuk berinteraksi dan memasarkan jasa di sisi dengan cara yang menyenangkan. Ketiga adalah wadah
word of mouth terluas. Jika kita membangun suatu kepercayaan di media sosial dengan konsumen, maka kita akan cepat untuk naik. Konsumen biasanya mempercayai ulasan dari orang terdekatnya atau orang yang dipercayai. Oleh karena itu, jika seseorang konsumen menyebarkan luas baik tentang mitra, maka mitra akan mudah mendapatkan orderan. Keempat, hemat biaya. Membuat akun di sosial media tidak perlu mengeluarkan biaya sedikit pun. Pemasaran melalui media sosial cenderung lebih menuntut untuk mengeluarkan waktu dalam membuat konten serta berinteraksi dengan konsumen dibandingkan dengan uang. Yang kelima, meningkatkan penjualan. Pada akhirnya, keefektifan pemasaran di sosial media diukur berdasarkan kemampuan untuk memberikan penjualan. Data-data statik menyatakan kalau hampir 70% penjualan mendapat pelanggan baru melalui media sosial. Value dari ide inovasi. Ide inovasi yang kami gunakan adalah dengan mempromosikan mitra dari Device Studio Indonesia melalui media sosial. Saat ini media sosial digunakan hampir seluruh orang di dunia. Sebelumnya, ide inovasi yang kami pikirkan adalah membuat brosur promosi dan promosi melalui billboard. Yang membedakan promosi melalui brosur dan billboard dengan media sosial adalah melalui brosur harus mengeluarkan modal yang banyak dan sangat tidak efektif. Sedangkan melalui sosial media tidak perlu mengeluarkan modal dan sebagian besar perusahaan mendapatkan pelanggan baru melalui media sosial. Dengan menggunakan media sosial, kita dapat membuat konten-konten menarik sehingga dapat dengan mudah berinteraksi dengan pelanggan. Dengan menggunakan media sosial juga memiliki satu hal yang membedakan dengan inovasi yang lainnya, yaitu jika kita mendapatkan kepercayaan seseorang pelanggan, maka pelanggan tersebut pasti akan memberikan ulasan yang baik tentang mitra. Jika pelanggan memberikan ulasan positif tentang kita kepada orang terdekatnya, maka pasti semakin banyak orang akan tertarik dengan kegiatan yang dilakukan oleh mitra. Prototipe ide inovasi. Ini adalah prototipe dari ide inovasi yang kami buat. Di dalamnya terdapat analisis dan ide desain development dan implementasi. Di bagian analisis dan ide, kita menganalisis tentang bagaimana cara kerja media sosial sehingga dapat dijadikan sebagai tempat untuk promosi. Setelah itu, kita bisa mengeluarkan ide supaya bagaimana ide tersebut dapat membuat pelanggan tertarik pada promosi yang kita buat. Berikutnya, desain. Di bagian ini, kami mendesain konten-konten promosi untuk dipublikasikan ke media sosial untuk dijadikan promosi. Tahap berikutnya adalah development, yaitu tahap di mana kita mencari kekurangan dari ide yang kita buat dan mengembangkannya menjadi lebih bagus untuk kedepannya. Dan tahap terakhir adalah implementasi, yaitu kita mengimplementasi ide inovasi kita ke mitra yang ingin diselesaikan masalahnya. Yang terakhir, kesimpulan. Setelah mengidentifikasi masalah yang terdapat pada Device Studio Indonesia, kami menemukan masalah yang fatal adalah mitra tersebut sepi akan orderan atau proyek, sehingga jika diteruskan, maka perusahaan tersebut akan mengalami kerugian dan bangkrut. Oleh karena itu, ide inovasi yang kami tawarkan adalah dengan mempromosikan mitra menggunakan media sosial. Yang membedakan media sosial adalah karena media sosial adalah suatu hal yang tidak lepas dari kehidupan sehari-hari masyarakat, sehingga mudah melakukan promosi dibandingkan dengan yang lainnya. Sekian dari presentasi kami ucapkan terima kasih.